Perkenalkan, nama saya Shana Oktavia Mabuka, NIM 120400103 dari Prodi Teknik Telekomunikasi, kelas era mata kuliah elektronika. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu dasar elektronika komunikasi. Terdapat 3 besaran utama dalam dasar elektronika. Yang pertama yaitu tegangan, kedua arus, dan yang ketiga adalah resistansi. Selanjutnya, hukum utama yang akan digunakan adalah hukum Coulomb, di mana rumus yang digunakan adalah F sama dengan K dikali Q1 Q2 per D kuadrat. Selanjutnya, terdapat 3 pendekatan utama yang akan digunakan. Yang pertama yaitu pendekatan pertama, di mana rangkaian ekuivalen paling sederhana untuk suatu perangkat dengan nilai resistansinya adalah 0 ohm. Pendekatan kedua, mempunyai tahanan dalam 1 ohm. Misalnya pendekatan ideal pada sebuah baterai bertegangan 1,5 volt. Dan yang ketiga adalah pendekatan ketiga, di mana pada pendekatan ini akan mengikut sertakan komponen atau unsur lain yang lebih detail. Akan tetapi pada pendekatan ini membutuhkan waktu dan lebih sulit dalam perhitungannya. Selanjutnya yang dibahas adalah sumber tegangan. Pada sumber tegangan DC ideal akan menghasilkan tegangan beban yang konstan. Pada grafik pertama di gambar paling atas, dapat disimpulkan bahwa sumber tegangan DC ideal menghasilkan konstanta tegangan beban terlepas dari hambatan beban. Dengan kata lain, sumber tegangan ideal hanya arus beban yang berubah ketika resistansi beban berubah. Ini merupakan contoh pada pendekatan pertama. Selanjutnya pada grafik kedua, yang pada gambar di bawah, dapat disimpulkan bahwa ketika resistansi beban mendekati 0, arus beban akan mendekati tak terhingga, di mana grafik ini menunjukkan contoh pendekatan kedua. Selanjutnya adalah sumber arus. Pada sumber arus DC ideal akan menghasilkan arus beban yang konstan untuk beban yang berbeda. Dan yang terakhir adalah simbol skema. Pada grafik di atas merupakan contoh simbol skema untuk sumber tegangan, sementara grafik yang di bawah merupakan simbol skema untuk sumber arus. Selanjutnya, terdapat 2 teorema yang akan dibahas. Yang pertama yaitu teorema Thevenin. Teorema Thevenin merupakan tegangan pada beban ketika beban resistor dalam kondisi terbuka, di mana VTH sama dengan VOC. Dan resistansi Thevenin atau RTH merupakan resistansi yang terukur pada alat ukur ohmmeter ketika semua sumber dikurangi atau menuju 0. Dan beban resistor dalam kondisi terbuka, di mana RTH sama dengan ROC. Sumber tegangan pada rangkaian sumber tegangan menuju 0, rangkaian akan digantikan dengan kondisi tertutup atau short circuit. Dan kondisi lain pada sumber arus menuju 0, rangkaian akan digantikan menjadi rangkaian terbuka atau open circuit. Yang kedua adalah teorema Norton. Arus Norton atau IN didefinisikan sebagai arus pada beban ketika beban resistor dalam kondisi tertutup. Sedangkan resistor Norton atau RN didefinisikan sebagai resistansi yang terukur pada alat ukur ohmmeter ketika semua sumber dikurangi atau menuju 0 dan beban resistor dalam kondisi terbuka. Karena resistansi Thevenin sama dengan ROC, maka RN sama dengan RTH. Materi kedua yang akan dibahas yaitu semikonduktor. Yang pertama adalah konduktor. Konduktor merupakan material yang memungkinkan arus untuk mengalir. Contohnya emas, tembaga, dan perak. Dan yang kedua ada semikonduktor. Semikonduktor merupakan unsur dengan sifat listrik antara konduktor dan isolator. Contohnya germanium dan silikon. Selanjutnya terdapat istilah tegangan maju. Tegangan maju merupakan tegangan yang diberikan ke sebuah dioda dengan menghubungkan terminal sumber negatif ke material tipe N dan terminal sumber positif ke material tipe P. Sebaliknya, terdapat istilah tegangan balik. Tegangan balik merupakan tegangan yang diberikan ke sebuah dioda dengan menghubungkan terminal sumber positif ke material tipe N dan terminal sumber negatif ke material tipe P. Yang terakhir adalah tegangan breakdown. Tegangan breakdown merupakan tegangan balik maksimum yang mampu merusak dioda dengan arus lebih dari 50 volt. Materi ketiga yang akan dibahas yaitu teori dioda. Pada grafik yang pertama, dapat disimpulkan bahwa ketika tegangan supply lebih kurang daripada tegangan keninya, maka terjadi kondisi tidak akan ada arus yang mengalir. Sementara sebaliknya, ketika tegangan supply lebih besar daripada tegangan keninya, maka arus akan mengalir.
Dioda ideal dan pendekatan rangkaian. Terdapat 3 pendekatan yang akan digunakan. Pendekatan pertama yaitu pendekatan ideal. Pada kurva karakteristik dioda terdapat 2 kondisi, yaitu forward bias dan reverse bias. Pada kondisi reverse bias, tegangan yang menyuplai dioda tidak melebihi batas breakdown voltage-nya, maka tidak akan ada arus yang mengalir. Ini diibaratkan sebagai saklar yang terbuka. Kemudian pendekatan kedua, dioda diibaratkan sebagai saklar pada kondisi forward bias, di mana tegangan sumber harus lebih besar daripada tegangan keninya. Dan yang terakhir adalah pendekatan ketiga, di mana diibaratkan sebagai saklar dengan tegangan keni dan resistansi dioda, sehingga kurva akan muncul seperti pada gambar akibat adanya tahanan dioda.